Terus seberapa penting bagi kita umat Islam untuk membela Habib Rizik? Sangat penting dalam pembelaan kepada beliau, yang dimana beliau salah satu habaib, satu-satunya habaib yang paham ya pemikirannya tentang politik, yang paham tentang kenegaraan, yang paham tentang Pancasila. Ini Bib, kalau boleh jujur ya Bib, ini rata-rata orang Madura pengen banget angkat suara membela kebenaran, membela Habib Rizik. Karena berhubung sekarang demokrasi di sini dibatasi, kebebasan orang berpendapat sudah tidak ada, mereka takut Bib, takut dibawa ke jalur hukum, takut dipenjara. Itu mereka bukan tidak ingin membela Habib Rizik, karena di sini resikonya sangat besar Bib membela Habib Rizik. Ya, saya sangat percaya sekali dengan orang-orang Madura tuh, sangat percaya. Langkah-langkah orang Madura itu saya sangat percaya. Bagaimana cintanya kepada Habib Rizik, bagaimana cintanya kepada Habib Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Habib Syahril dan Sakera 22. Ini kita dalam perjumpaan yang sangat luar biasa, yang sangat subhanallah. Ketika saya mencari nomor HP Sakera 22 ini, saya cari-cari, ternyata alhamdulillah ketemu di komunitasnya ya. Di terakhir itu apa namanya, komunitas dah. Akhirnya alhamdulillahnya saya langsung WA kepada Sakera 22. Jadi sebelumnya kita berdua ini tidak saling kenal, cuman saling memantau. Benar. Kalau saya pribadi udah lama mantau jenengan. Oh, udah lama. Itu pertama kali saya nonton channel jenengan itu antara FPI sama Abu Janda beda level. Nah, itu pertama kali saya nonton itu. Oh iya, Abu Janda itu saudaranya Sakera bukan? Bukan. Musuh terbesar saya itu. Jadi, musuh terbesar. Jadi awal mula alhamdulillah kita saling kenal lewat WA, tapi belum saling kenal namanya gitu. Nama aslinya siapa? Kalau nama saya pribadi Samsul Arifin, saya asli Madura Bib. Asli Madura. Madura. Kenapa nama channelnya itu Sakera? Karena Sakera pribadi itu ciri khas orang Madura. Jadi saya mewakili orang Madura membela daripada ulama, pejuang agama Islam. Kalau Sakera itu adalah laskar ya, di Madura itu laskar apa bukan? Ada, laskar Sakera ada. Para pejuang Allah juga, pembela agama Islam, pembela ulama ada. Iya, paham. Kalau saya perkenalkan, saya Habib Syekh bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Suatu kehormatan bagi saya bisa ketemu sama Habib Syahril yang dari dulunya cuma mantau melewati media sosial. Iya. Jadi sebelumnya ada hal-hal, karena saya ini sering melihat channel Sakera ini memang orangnya tegas gitu, sudah gitu juga berani dalam menyuarakan kebenaran, tidak pilih-pilih ya. Siapapun yang kayaknya menyasar ya, terus jauh dari ajaran agama ataupun menghina agama, pasti Sakera ini, Ustadz Samsul ini pasti selalu meluruskan, selalu memberikan perhatian, sehingga subhanallah Ustadz Samsul ini akhirnya menjadi perhatian publik juga gitu. Biasanya banyak yang berkata seperti ini, hati-hati di media gitu. Bagaimana tanggapan Ustadz Samsul ketika banyak orang yang mengingatkan untuk hati-hati di media? Bagaimana tanggapannya? Kalau saya pribadi ya, karena saya sudah yakin bahwa yang saya jalankan di sini ada dalam posisi benar. Mengapa saya berani mengatakan bahwasanya ini adalah dalam posisi kebenaran? Karena kebanyakan yang saya buat konten ini adalah konten-konten yang sering dibantah oleh para segerombolannya para buzzer RP kayak Abu Janda, Denis Rega, dan termasuk Ade Armando.
Dan memang ada tokoh Islam, kalau misalkan statement kita dibantah oleh gerombolan Abu Janda dan Dini Sregar, percayalah bahwasannya statement kita itu berada dalam kebenaran. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang hati-hati, itu kemungkinan kebanyakan itu akun fake. Akun fake, saya percaya akun fake yang hanya untuk membuat saya mungkin berhenti berjuang di jalan Allah. Saya abaikan, Bib. Abaikan. Bagaimana dengan situasi sekeliling kampung itu setelah Ustadz Samsul ini mendapatkan ya nama gitu sebagai YouTuber pembela ulama habaib ini? Kan pasti orang-orang kampung, wah ini YouTuber, bagaimana tanggapannya? Ya kalau itu pasti. Ya awal mulanya sih masih belum percaya karena ini alamat saya ini sangat pedesaan, Bib, bukan di kota, Bib, pedesaan. Yang mana pedesaan ini sangat minim ya media sosial. Jadi kalau misalkan saya pulang kampung, di situ ada misalkan keluarga saya nonton video YouTube, masih belum percaya kalau itu saya gitu. Samsul ini daerah mana Maduranya? Madura, Sampang, Bib, Sampang. Oh, Sampang ya, Masya Allah. Memang orang-orang Sampang ini terkenal ya dengan perjuangannya. Orang-orang Madura, orang-orang Sampang itu terkenal banget. Jiwa raga kami untuk ulama. Jadi kalau misalkan ada yang macam-macam sama ulama, sampai memfitnah ulama, mencaci maki ulama, kami tetap ada di barisan paling depan, Bib. Masya Allah. Ini belum masuk pada inti nih. Kita mau masuk pada inti, boleh apa kagak ini? Boleh, tapi ini sebelumnya ini seperti biasa, Bib. Ini, Bib, seperti biasa, Bib. 3 kata dari jenengan untuk Habib Rizik. Saya sangat cinta. Luar biasa. Ana pun juga begitu, Bib. Mungkin Habib di sini bisa meluruskan atau klarifikasi kenapa kok begitu banyak orang yang mungkin di sini benci pada Habib Rizik. Orang sangat banyak benci dengan Habib Rizik karena mereka tidak mengenal secara dekat dengan Habib Rizik ya. Orang yang sudah kenal dengan Habib Rizik secara dekat, dia bakal jatuh cinta dengan Habib Rizik melalui apa? Melalui akhlaknya, melalui ilmunya, melalui perilakunya. Ya, orang yang jauh dengan Habib Rizik, yang tidak mengenal secara dekat dengan Habib Rizik, dia hanya mengenal Habib Rizik melalui media-media saja. Maka banyak sekali media-media yang memframing, yang ngefitnah, bahkan menghujat Habib Rizik gitu, sehingga menimbulkan suatu pemikiran opini-opini ya, kepada masyarakat awam, sehingga masyarakat awam tersebut yang tidak tahu secara dekat dengan Habib Rizik ikut menghujat dan ikut menfitnah. Andai kata yang mereka dekat dengan Habib Rizik, bersilaturahmi dengan Habib Rizik, mereka akan buka hatinya, akan putar balik hatinya yang tadinya benci, cinta, dan itu sudah terbukti. Dan itu sudah terbukti beberapa kali saya menemui pembenci Habib Rizik, ketemu dan langsung, saya mengenalkan siapa itu Habib Rizik. Ya, secara langsung saya menemui pembenci Habib Rizik, orang-orang yang tidak suka dengan Habib Rizik. Saya kenalkan siapa itu Habib Rizik, saya kasih hadiah kepada dia dan ingin saya bawa kepada Habib Rizik, tapi apa daya, ya kadang dia waktunya juga sibuk, dan alhamdulillah karena saya datangi, saya nasihatin dan lain sebagainya, ya dia berubah sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah dia berubah menjadi cinta kepada Habib Rizik. Langsung berbalik ya? Sudah terbukti dan berbalik. Terus seberapa penting bagi kita umat Islam untuk membela Habib Rizik? Seberapa penting? Benar, Bib. Sangat-sangat penting dalam pembelaan kepada beliau, karena beliau itu adalah seorang ulama sekaligus seorang zuriatun Nabi, yang dimana beliau salah satu habaib, satu-satunya habaib yang paham ya pemikirannya tentang politik, yang paham tentang kenegaraan, yang paham tentang Pancasila, ya sehingga apa? Ketika Habib Rizik mengetahui hal-hal yang disembunyikan oleh negara, disembunyikan oleh negara, dan Habib Rizik membukanya sehingga itu gamblang masyarakat tahu, dan ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh negara, hanya Habib Rizik yang berani menyuarakan. Makanya
Ya di zaman rezim ini mereka para pejabat, ya mereka para politisi pada takut semuanya. Takut apa? Takut kebongkar aibnya. Kebongkar, benar. Sehingga Habib Rizik dizolimi, dikriminalisasi, ya dijebloskan di dalam penjara. Tapi apakah Habib Rizik itu berhenti dalam menyuarakan kebenaran? Enggak. Habib Rizik walaupun di dalam penjara beliau tetap menyampaikan kebenaran melalui para kuasa hukumnya. Seperti itu loh. Benar. Luar biasa, Habib Sheryl, cerdas, berani. Masya Allah. Bagaimana dengan pendapat dari Ustadz Syamsul Arifin ini terkait tentang Habib Rizik yang saat ini Habib Rizik itu dizolimi, bahkan dikriminalisasi hingga dijebloskan di dalam penjara? Bagaimana menurut antum? Jadi saking ini tidak masuk akalnya ponisan terhadap Habib Rizik, sampai tidak ada kata-kata yang ingin saya keluarkan, Bib. Ya kata itu tokoh besar Tionghoa, Mr. Lius, saya panggil Mr. Lius. Ponisan yang diponis kepada Habib Rizik itu adalah ponisan orang-orang yang tidak mempunyai akal. Hanya orang yang tidak mempunyai akal yang bisa memahami itu dan bisa menerima atas ponisan Habib Rizik selama 4 tahun. Bayangkan Habib sampai segitunya kan. Dia ucapkan baik-baik saja ternyata di penjara gitu ya. Iya, kalau misalkan ini hukuman di sini tidak mandang pilih, apalagi di sini kebohongan yang ada yang mengatakan 11 triliun di kantong saya, stop impor, stop utang. Itu kebohongan yang sangat luar biasa, sampai sekarang masih belum diproses secara hukum, Bib. Kalau misalkan kata-kata Habib Rizik di situ menimbulkan keonaran, justru yang ini yang sangat menimbulkan keonaran dan sangat meresahkan masyarakat, Bib. Kalau menurut saya ini lebih layak di penjara. Habib Rizik memberikan suatu fakta bahwasanya beliau Habib Rizik dalam keadaan sehat walafiat. Ternyata dikasuskan. Sedangkan yang tadi antum jelaskan bahwasanya 11T ya menimbulkan kebohongan publik yang akhirnya membuat keonaran di masyarakat, ternyata tidak diapa-apain, tidak disentuh sama sekali gitu. Iya. Nah. Begitulah negara kita, negara tercinta kita, suatu kebanggaan bagi kita semua menjadi rakyat Indonesia, tetapi suatu hati yang terluka karena ulama-ulama habaib kita dikriminalisasi seperti ini. Ya, pasti orang-orang Madura sangat-sangat tidak terima gitu dengan perilaku mereka kepada Habib Rizik maupun kepada Habib Bahar bin Smith. Ini Bib, kalau boleh jujur ya Bib, ini rata-rata orang Madura pengen banget angkat suara membela kebenaran, membela Habib Rizik. Karena berhubung sekarang demokrasi di sini dibatasi, kebebasan orang berpendapat sudah tidak ada, mereka takut Bib, takut dibawa ke jalur hukum, takut dipenjara. Itu mereka bukan tidak ingin membela Habib Rizik, karena di sini resikonya sangat besar Bib membela Habib Rizik. Di samping di situ diteror, ada juga nanti kalau misalnya kita salah berucap bisa dibawa ke jalur hukum, Bib. Bukan berarti orang Madura di sini tidak mau membela Habib Rizik. Saya yakin 99% ya. Ini masyarakat Madura cinta ulama, apalagi ulama yang mungkin di sini menegakkan daripada amar ma'ruf nahi munkar, Bib. Ya, saya sangat percaya sekali dengan orang-orang Madura tuh, sangat percaya. Langkah-langkah orang Madura itu saya sangat percaya. Bagaimana cintanya kepada Habib Rizik, bagaimana cintanya kepada Habib Bahar, ya, sangat percaya. Sehingga di dalam hati saya itu tidak ada rasa ragu kepada orang-orang Madura terkait pembelaannya kepada para habaib dan ulama. Seperti itu loh. Untuk Ustadz Syamsul mungkin sampai sini ya dulu ya. Terima kasih nih atas waktunya. Oke, siap Bib. Terima kasih banyak juga Bib telah diundang di podcast Habib Sheryl. Terima kasih banyak loh. Ya, siap, sama-sama. Nanti kita sambung lagi lain waktu, lain kali. Ya, alhamdulillah kita sudah punya nomornya, kita sudah komunikasi dan kita sudah kenalan. Ya, mudah-mudahan menjadi saudara dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Insya Allah nanti secepatnya kita bertemu. Nggih, Bib, nggih. Nah, ini saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.